Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing? Welcome to Miss Santi's English Classroom. Today we are going to learn about have and has. Oke, halo siswa-siswi semuanya. Selamat datang di kelas bahasa Inggrisnya Miss Santi. Hari ini kita akan belajar have dan has. Have dan has merupakan bagian dari kata kerja yang berarti memiliki, mempunyai, atau punya. Oke, next. Oke, first kita akan membuat kalimat positif menggunakan have. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu subjek atau pelaku, kemudian have dan has, kemudian objek. Oke, seperti kita tahu subjek itu ada I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami atau kita, atau juga bisa subjeknya lebih dari satu, two students misalkan, 2 siswa, kemudian he dia laki-laki, she dia perempuan, it kata ganti untuk benda, ia untuk benda atau hewan, kemudian subjeknya tunggal, satu. Contohnya, di sini Miss ada gambar, look at to the picture, di sini ada 3 orang, 3 friends, 3 friends ya. Oke, contohnya saya punya 3 orang teman. Berarti I, subjeknya I, saya, have mempunyai 3 friends. I have 3 friends. Oke, kemudian kalau you, kamu punya 3 orang teman. Jadi you have 3 friends. Oke, kalau mereka punya 3 orang teman. They have 3 friends. Kemudian kami atau kita punya 3 orang teman. We have 3 friends. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan has. Has itu digunakan apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal yang dibicarakan, yaitu he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, ia untuk benda atau hewan. Contohnya, dia laki-laki memiliki 3 orang teman. He has 3 friends. Dia perempuan mempunyai 3 orang teman. She has 3 friends. Oke. Kemudian misalkan Sinta. Sinta memiliki 3 orang teman. Sinta has 3 friends. Oke. Jadi keywordnya atau kata kuncinya kalau subjeknya Ayu Dewi dan subjeknya lebih dari satu maka menggunakan have untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Kemudian kalau untuk has, subjeknya itu adalah harus he, she, it, dan subjeknya satu orang atau tunggal atau singular. Maka menggunakan has. Di mana have dan has ini artinya sama, mempunyai atau memiliki. Hanya saja penentunya adalah subject pronoun atau pelakunya siapa. Oke, Ayu Dewi menggunakan have, he, she, it menggunakan has. Oke, easy right? Mudah sekali bukan? Sekarang kita membuat negative sentence atau kalimat negatif. Biasanya kalimat negatif itu ada kata tidak. Nah, contohnya saya tidak punya. Kan kalau saya punya, I have. Kalau saya tidak punya berarti I don't have. Oke, kamu tidak punya, you don't have. Mereka tidak punya, they don't have. Kami atau kita tidak punya, we don't have. Dia laki-laki tidak punya, he doesn't have. Dan seterusnya. Oke, fokus on have here. Di sini menggunakan have. Kalau untuk kalimat negatif, has tidak berlaku lagi. Berlakunya yaitu kata bantu yang membedakan. Di sini ada dua kata bantu. Yang pertama ada do dan ada does. Do digunakan apabila pelakunya itu Ayu Dewi. Maka menggunakan kata bantu do ditambah not. We can say don't. Don't artinya tidak. Oke. Kemudian does. Does ditambahkan not menjadi doesn't. Artinya juga tidak. Don't dan doesn't artinya tidak digunakan ketika subjeknya itu Ayu Dewi menggunakan don't,
He, she, it menggunakan doesn't. Kemudian semuanya have. Contoh misalkan, dia perempuan tidak mempunyai pensil warna. Oke, ini pensil warna ya. Color pencil. Oke, berarti she doesn't have color pencil. Oke. Misalkan lagi, saya tidak punya pensil warna. I don't have color pencil. Oke. I have punya, I don't have tidak punya. He has, dia punya. He doesn't have, dia tidak punya. Next. Oke, interrogative sentence, kalimat bertanya. Contohnya di sini, this is new bike ya. Di sini adalah sepeda baru nih ceritanya. Ada yang nanya misalkan, apakah kamu punya sepeda baru? Do. Kamu bahasa Inggrisnya apa? You, betul banget. Do you have new bike? Ya, tanda tanya. Oke. Question mark. Do they have new bike? Apakah mereka mempunyai sepeda baru? Oke. Untuk kalimat bertanya, masih sama ada dua kata bantu, yaitu do dan does. Do digunakan ketika pelakunya atau subjek pronounnya itu Ayu Dewi. Kalau does, jika pelakunya itu he, she, it. Kemudian dalam kalimat bertanya tidak ada has, yang ada hanya have. Oke? Bisa ya untuk kalimat bertanya, nanti kalian latihan di rumah, do you have? Apakah kamu punya? Misalkan tinggal diganti saja. Do you have new bike? Do you have new shoes? Do you have new bag? Gitu ya. Apakah kamu punya sepeda baru? Apakah kamu punya tas baru? Apakah kamu punya sepatu baru? Seperti itu. Oke? Nah, untuk jawabannya, ketika ada yang bertanya, apakah kamu mempunyai sepeda baru? Misalkan, iya saya punya. You can answer, yes I do. Ya, coba lagi satu kali lagi. Do you have a new bike? Apakah kamu punya sepeda baru? Kalau tidak, you can answer, no I don't. Oke, contohnya lagi kita menggunakan does. Apakah dia laki-laki punya sepeda baru? Does he have new bike? Kalau iya jawabannya yes, he does. Kalau no, no, he doesn't. Okay? And then focus. I have some sentences. Hear this. I have a new friend. I have a new friend. He is Lukman. He is very kind. He has round eyes. He wears glasses. I have a new friend artinya I have a new friend. Saya punya seorang teman baru. He is Lukman. Dia adalah Lukman. He is very kind. Dia sangat baik. He has round eyes. Dia punya mata yang bulat. He wears glasses. Dia memakai kacamata. Oke, di sini berlaku have dan has. Ketika subjeknya I, maka menggunakan have untuk menyatakan mempunyai. Kalau misalkan orang ketiga tunggal yang sedang dibicarakan, karena kita sedang membicarakan Lukman, Lukman itu dia laki-laki, maka he, maka ketika menyatakan mempunyainya menggunakan has. Oke? Next, I have exercise for you all. Miss punya latihan buat kalian semua. Di sini choose the correct one in the bracket. Pilihlah satu yang benar dalam kurung ini. Di sini ada 3 tipe kalimat, ada negative sentence, ada interrogative sentence, ada positive sentence. Oke? Example, contohnya, you have / has beautiful dress.
Kamu punya gaun yang sangat indah misalkan ya, menggunakan has atau have. Oke, kita lihat kamu, you kan berarti menggunakan have. Maka di sini kita coret has-nya, kita biarkan have. Oke? Sekarang kalian coba untuk latihan. Yang pertama misalkan John Slice doesn't have money. I itu menggunakan, kalau tidaknya menggunakan I don't atau doesn't? Yes, that's true. Menggunakan don't karena Ayu Dewi itu menggunakan kata bantu do. Oke? Maka kita pilih don't dan kita coret doesn't. Oke? Oke, thank you. That's enough for today. Don't forget, study at home, do your homework, and stay safe. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.